Hai semuanya, pada video kali ini saya mau ngebahas soal dispenser yang galon bawah nih. Kelebihannya tuh jadi kita nggak usah ngangkat-ngangkat galon lagi ke atas ini. Jadi buat cewek-cewek nggak usah nungguin para cowok untuk ngangkat galon. Ini sekalian juga untuk ngegantiin dispenser lama saya yang udah lapuk banget nih. Udah hancur. Ini adalah dispenser Polytron tipe PWC 600. Dispenser galon bawah yang dia udah bisa untuk membuat air panas dan air dingin. Mungkin ada beberapa ketakutan dari teman-teman kalau misalkan mati lampu gimana kira-kira airnya masih bisa jalan apa enggak. Oke, nanti kita akan bahas ya. Tapi sekarang kita setting dulu nih dispenser baru ini. Nah, ini di bagian belakang dia ada peringatan ya. Jadi kalau untuk pertama kali ini kita nggak boleh nih langsung nyalain si air panasnya. Kita harus pastikan air udah ngalir dulu di dalam, baru kita boleh nyalain saklar-saklar ini. Oke, sekarang kita pasang galonnya dulu ya. Ini caranya tinggal kita tarik aja. Dan dia udah ada magnetnya nih. Jadi dia akan ketutup dengan rapat. Begitu juga dengan tempat penampungan air yang ada di sini ya. Ini juga dia udah pakai sistem magnet. Nah, ini adalah sedotannya nih. Dan dia bentuknya udah didesain sedemikian rupa agar bisa ngambil air sebanyak mungkin dari bawah galon. Untuk masangnya ini sedotannya tinggal langsung kita taruh aja ke dalam galonnya. Kemudian galonnya ini kita dorong ke dalam dispensernya dan kita tutup pintunya. Nah, berikutnya tinggal kita nyalain saklar power yang paling kanan ini. Yang dinyalain yang kanan ini aja ya. Yang di sebelah kiri yaitu jangan ada yang dinyalain. Semuanya harus posisi di bawah semua. Dan ini dia akan menyedot air dari bawah untuk mengisi tabung pengisian yang ada di atas. Nah, jadi kalau misalkan mati lampu juga, selama air di atasnya ini masih ada, dia pasti akan bisa mengeluarkan air. Kalau nggak salah sih, isi tabungnya mungkin sekitar 2 literan kali ya. Dan berikutnya ini kita tinggal tunggu aja sampai dia berhenti berkedip. Kalau dia udah nggak kedip nih yang hijau berarti udah penuh tabungnya. Dan ini kita coba keluarin dulu ya untuk air yang bagian air panasnya. Caranya ini yang merah kita geser ke kanan kemudian kita tekan. Kalau udah keluar air kayak gini baru kita bisa nyalain saklar air panas yang ada di belakang. Ini sekalian saya cobain dulu satu-satu ya. Nah, ini setiap habis kita pakai, dia akan hidup lagi nih pompanya dan lampu yang hijau ini akan berkedip. Itu tandanya dia mengisi kembali tabung yang ada di atas dispensernya. Dan berikutnya ini kita bisa nyalain aja saklarnya yang panas dan yang dingin. Untuk saklar yang warna kuning ini tuh ini untuk menentukan kita mau pakai pemanasnya yang berapa watt. Ini bedanya hanya di pemanasnya aja sih. Dia jadi lebih cepat kalau pakai watt yang gede. Nah, untuk lampu indikatornya dia akan menyala seperti ini. Dan ini artinya kalau yang merah pemanasnya lagi aktif dan yang biru pendinginnya lagi aktif. Dan kalau semuanya udah tercapai suhunya dia akan mati lampu indikatornya. Nah, terus gimana cara kita tahu kalau galon kita udah habis? Sebenarnya kalau dia udah habis dia akan bunyi-bunyi sih. Tapi menurut saya sebelum dia bunyi udah harus diganti sih galonnya. Nah, caranya tuh gini, dengerin aja suara pompanya. Kalau galonnya habis pasti suaranya beda kok. Dan kalau misalkan galonnya udah habis kayak gitu, jangan lupa untuk mematikan saklar power yang ada di belakang. Kemudian setelah kita ganti galon yang baru kita nyalain lagi. Karena kalau dia udah nyampe bunyi alarm kayak gitu, dia pompanya udah otomatis mati, dia nggak bakal mau nyedot lagi kecuali kita matiin dan nyalain lagi dispensernya. Berikutnya di sini saya mau nunjukin gimana cara perawatan dispenser ini. Jadi setiap 2 minggu atau paling lama sebulan sekali, sebaiknya ini dispenser kita kuras habis ya. Caranya tuh gini, pertama kita matikan dulu semua powernya, kemudian kita buka 2 lubang drain yang ada di belakang dan kita tinggal tampung aja airnya sampai dia habis nggak keluar air sama sekali. Udah sih gitu doang caranya, cukup simple. Cuman kalian harus hati-hati ya kalau yang di bagian air panas itu karena airnya panas. Namanya juga air panas. Berikutnya di sini kita tes konsumsi listriknya ya. Pada posisi idle, saklar air panas dan air dingin mati, dia listriknya cuma di bawah 1 watt doang. Berikutnya posisi air dingin nyala dan dalam proses mendinginkan dia membutuhkan sekitar 70 watt. Dan ketika airnya udah dingin, dia wattnya turun jadi sekitar 16 watt aja. Berikutnya posisi air dingin mati dan air panas menyala pada mode 1. Pemanasnya
wattnya itu makan sekitar 180 watt. Dan pada saat pemanas kita rubah ke posisi 2, dia butuh sekitar 360 watt. Berikutnya, jika pemanas pada mode 1 dan air dinginnya kita nyalain, dia ada di sekitar 250 watt, dan ini yang paling besar. Ketika pemanas di mode 2 dan pendingin nyala, dia ada di sekitar 430 watt. Oh ya, perlu diingat, ini wattnya nih cuman pada saat dia lagi ngepanasin dan ngedinginin airnya aja. Kalau target suhunya udah tercapai, dia nanti wattnya akan balik ke idle lagi. Oke, saya rasa videonya udah cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dan seperti biasa, semua link ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Mau lihat ya.